terlebih dahulu oleh Juliana mengenai presentasi dalam pembelajaran. Kepada teman-teman semuanya, kami mohon izin untuk membagikan layar terlebih dahulu. Halo guys. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian media presentasi pembelajaran. Media presentasi merupakan suatu pesan atau materi yang akan disampaikan dan dikemas dalam sebuah program komputer serta disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Media presentasi sendiri memiliki manfaat untuk memudahkan dalam menyampaikan pesan atau materi yang akan disampaikan. Media presentasi ini memiliki kemampuan dalam pengolahan teks, warna, dan gambar, serta animasi yang dapat dikelola sendiri sesuai dengan kreativitas penggunanya. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kodori. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan membahas terkait atau materi itu Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint. Sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu Microsoft Office. Microsoft Office adalah salah satu perangkat lunak aplikasi yang biasa digunakan oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas yang spesifik seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, maupun membuat laporan. Microsoft PowerPoint merupakan bagian dari paket aplikasi yang ada pada Microsoft Office selain daripada Microsoft Word, Excel, dan Access. Microsoft PowerPoint biasa dipakai untuk merancang presentasi dalam bentuk slide sehingga terlibat profesional. Program aplikasi ini dirancang khusus untuk menampilkan program multimedia dengan menarik, mudah dalam pembuatan dan penggunaannya serta relatif murah, karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk tempat penyimpanan data. Dennis Austin dan Bob Gaskin juga menjelaskan adalah dua orang yang pertama kali mengembangkan program aplikasi ini sebagai presenter untuk perusahaan bernama Foretov Inc. Sejak dirilis awalnya, ini hingga sekarang mengalami banyak perubahan, di mana sebelumnya pertama kali diluncurkan pada tahun 1997, PowerPoint masih berwarna hitam putih. Seiring berjalannya waktu sampai sekarang, PowerPoint kembang dengan animasi terbuka yang menarik. Yang kedua, yaitu manfaat PowerPoint sebagai media pembelajaran. Bagi guru, pembelajaran adalah bagian tidak terpisahkan karena media merupakan alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran.
Keempat, itu kekurangan PowerPoint. Media presentasi PowerPoint ini mempunyai keterbatasan yang harus disampaikan pada layar seluruh komputer. Dalam penggunaan PowerPoint ini, pengajar akan terjebak dengan fungsi ini antara memuat, penurunan infeksi konten, penurunan infeksi komentar dengan slide, dan sebagai hal. PowerPoint berresolusi rendah, yakni terbatas 24 slide dan membutuhkan waktu dan detik untuk membacanya. Hal ini berpotensi menyalahi pemutirasi data. Penggunaan PowerPoint sebagai media pembelajaran pendekatan berbasis IT lebih banyak mengabaikan aspek kognitif karena hanya berpusat pada ketinggian pribadi saja. Sekian moderator mengenai PowerPoint selanjutnya. Baik, kepada Bang Dimas dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Canva dan Google Slides. Yang pertama yaitu Canva. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Canva ini merupakan aplikasi yang sudah sering atau sudah ramai dipakai oleh khalayak umum. Jadi Canva ini merupakan platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Nah, di dalam Canva sendiri itu punya fitur yang canggih yang membuat presentasi lebih baik, lebih menarik ya, dengan ratusan layout template. Jadi di Canva sendiri itu banyak template-template yang bisa kita edit tipis-tipis ya, langsung kita edit. Jadi cara penggunaannya juga itu cukup mudah karena ya kalau di makalah terdapat 8 langkah-langkah cara penggunaan aplikasi Canva. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan aplikasi Canva. Yang pertama, untuk kelebihan, di Canva ini mudah kita untuk membuat pembelajaran. Yang kedua, bisa diakses di berbagai platform melalui PC, laptop, dan mobile. Yang ketiga, kita bisa membuat desain poster atau logo unik dan video menarik dengan mudah. Yang keempat, di Canva juga kita dapat membuat secara instan karena template tersedia dengan gratis dan bisa diunduh dengan cara beragam. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Kemudian yang kelima, tersedia fitur save otomatis. Yang keenam, Canva juga memudahkan kita untuk mendesain berbagai media visual lainnya yang seperti kita inginkan. Adapun kekurangannya, yang pertama ini Canva ini hanya bisa diakses menggunakan internet. Jadi kalau nggak ada internet nggak bisa dipakai. Yang kedua, dari berbagai template yang tersedia, fitur yang bisa akun premium atau regular mode. Nah, kalau mau yang lebih berbayar. Yang ketiga, belum tersedianya fitur insert table pada Canva. Yang keempat, pada pembuatan video akan memakan waktu yang lama dalam proses maupun pengunduhan. Akan tetapi untuk yang lainnya itu aman kawan-kawan. Palingan hanya pembuatan video sepengalaman saya yang cukup memakan waktu dalam pengunduhannya. Dan Canva ini juga digunakan dari mulai kalangan pembisnis, mahasiswa, organisatoris, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Google Slides. Jadi Google Slides ini layanan presentasi online yang dimiliki oleh Google serta bagian dari produk Office Google Suite. Ya. Kemudian dukungan platform ya. Untuk dukungan platform, Google Slide dapat diakses dari berbagai browser populer saat ini seperti Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla, dan Apple Safari. Nah, di sini ada beberapa fungsi dan manfaat dari Google Slides. Yang pertama yaitu membuat presentasi di mana dan kapan saja. Yang kedua, dapat berkolaborasi dengan tim. Yang ketiga, dukungan cloud storage lebih besar. Ya. Jadi ada 3 di sini. Di makalah juga ada 3 terkait dengan fungsi dan manfaat Google Slides. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang fitur utama yang ada pada Google Slides. Fitur-fitur yang ada di sini tidak kalah dengan yang ada di Microsoft PowerPoint yang sudah disampaikan oleh saudara-saudari tadi. Ya, yang pertama yaitu tanpa biaya atau gratis. Yang kedua, kolaborasi bersama tim. Yang ketiga, berbagi dokumen itu lebih aman. Yang keempat, tersedia pilihan tema yang cukup beragam. Kemudian yang kelima, support dengan Microsoft Point. Ya, serta banyak-banyak lagi hal yang lain yang ada di fitur utama tersebut. Nah, mungkin itu dari saya terkait dengan Canva dan Google Slides. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik,
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai Prezi dan Visma. Nah, Prezi sendiri adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk presentasi virtual berbasis internet. Prezi adalah sebuah perangkat lunak Prezi adalah sebuah perangkat lunak pembuatan slide presentasi secara online. Selain untuk membuat presentasi, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas virtual. Yaitu yang pertama, membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan informatif. Yang kedua, meningkatkan kualitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan Prezi lebih baik daripada hanya menerangkan tanpa menggunakan media apapun. Yang keempat, dengan pembelajaran menggunakan Prezi, siswa akan lebih tertarik terhadap pembelajaran, sehingga proses pembelajaran lebih berkualitas. Yang kelima, materi juga akan lebih tersusun secara sistematis, sehingga mempermudah guru pada saat menjelaskan materi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan aplikasi Prezi. Nah, kelebihannya sendiri yang pertama ada tema yang lebih bervariasi dibandingkan dengan PowerPoint dan tampilan dari template. Dua, banyak pilihan tema yang lucu dan menarik yang dapat dipilih secara online. Yang ketiga, menggunakan metode ZUI atau Zooming User Interface. Metode ini membuat presentasi semakin menarik. Yang keempat, penggunaannya juga sangat mudah karena tool tidak banyak. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, Prezi sulit memasukkan simbol matematika. Yang kedua, proses instalasi Prezi membutuhkan koneksi internet atau secara online. Yang ketiga, untuk menggunakan Prezi, user harus memiliki akun sendiri. Yang keempat, Prezi jika ingin digunakan dalam jangka waktu yang lama dan fitur yang lebih lengkap akan dikenakan biaya. Yang terakhir ada aplikasi Visma. Visma sendiri adalah aplikasi presentasi berbasis cloud yang tidak hanya menawarkan penggunaan fitur-fitur untuk membuat presentasi yang menarik, tapi juga untuk membuat infografis, visualisasi data, laporan, demo produk, hingga resume. Kelebihannya adalah yang pertama, dapat menggunakan fungsi presentasi offline untuk mengunduh sumber presentasi dalam bentuk gambar, PDF, atau HTML5. Yang kedua, memiliki elemen animasi dan interaktif lainnya seperti CTA, button, video, survei, kuis, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat dibagikan melalui URL atau disematkan di situs web. Yang keempat adalah pengelolaan privasi. Mungkin demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis presentasi. Untuk selanjutnya, agar pengetahuan kita tidak sampai di sini saja, saya akan membuka sesi tanya jawab dengan satu sesi saja untuk 3 orang. Untuk masing-masing kelompok itu 3 orang penanya. Nah, kepada teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan hidupkan mic-nya. Untuk kelompok 5 atau kelompok 6, silahkan nanti disebutkan namanya ya, serta kelompok tujuannya. Oke, sesi tanya jawabnya saya buka. Teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin moderator. Bertanya moderator. Saya buka di antrean itu ya. Antrean tunjuk tangannya itu. Melihat siapa dulu yang pertama.
Oke, sepertinya ada Sri Wulansari, Rindini Lestari, sama Desya Novianti. Untuk yang pertama ada Sri Wulansari ingin bertanya kepada kelompok berapa? Kepada kelompok 5. Baik, silahkan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya izin bertanya kepada kelompok 5 mengenai beberapa website yang mereka sampaikan tadi. Nah, apa yang lebih membedakan antara Joomla dan Mambo? Karena dari yang saya baca dalam makalah kalian menjelaskan bahwasannya Joomla ini merupakan salah satu CMS yang powerful seperti Mambo. Nah, lalu manakah yang lebih baik digunakan untuk pendidikan, khususnya pendidikan PAI yang banyak sekali materi dan prakteknya? Terima kasih. Pertanyaannya silahkan tuliskan di grup ya, grup kelas. Nanti kalau diketik di Meet ini hilang nanti. Untuk selanjutnya ada Rindini Lestari. Silakan untuk kelompok berapa? Moderator, saya Rindini, izin bertanya pada kelompok 6. Adapun pertanyaannya, di antara Prezi dan PPT, jika digunakan pada pembelajaran PAI, manakah yang paling cocok digunakan dalam pembelajaran? Tolong jelaskan alasannya mengapa dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Nesya Novianti. Nesya ingin bertanya kepada kelompok berapa? Kepada kelompok 6. Baik, silakan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya yaitu bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi Prezi dalam proses pembelajaran daring. Terima kasih. Baik, terakhir, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ari, ya. Enggak, moderator Ari ingin bertanya kepada kelompok berapa, Ari? pencet tadi. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Cukup ya. Baik, berarti kepada kelompok 1, kelompok 5 itu ada pertanyaan dari Sri Mansari. Kalau untuk kelompok 6 itu ada 2 dari Rindini Lestari sama Nesya Novianti. Kepada teman-teman semuanya, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kira-kira 15 menit.
Moderator, izin menjawab pertanyaan Sri Wulansari. Halo. Iya, silakan. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Sri Wulansari. Apa yang lebih membedakan antara jomlah dan mambo? Karena dari yang saya baca dalam makalah kalian menjelaskan bahwasanya jomlah merupakan salah satu CMS yang powerful seperti mambo. Lalu manakah yang lebih baik digunakan untuk pendidikan, khususnya pendidikan PAI yang banyak sekali materi serta prakteknya? Jadi jomlah dan mambo sebenarnya sangat mirip karena jomlah merupakan turunan dari mambo. Awalnya jomlah dikembangkan dari mambo setelah terjadi perpecahan antara pengembang dan komunitas pengguna mambo. Karena itu banyak fitur dan fungsionalitas yang sama antara jomlah dan mambo. Namun, jomlah memiliki beberapa fitur yang lebih canggih dan lebih mudah digunakan dibandingkan mambo, sehingga jomlah menjadi lebih populer dan banyak digunakan. Untuk digunakan dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam yang banyak materi dan prakteknya. Keduanya sebenarnya bisa digunakan tergantung kebutuhan dan preferensi pengguna. Namun, karena jomlah memiliki lebih banyak yang lebih canggih serta lebih mudah digunakan, maka jomlah mungkin bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Jadi dalam hal pendidikan, jomlah bisa digunakan untuk membuat situs web sekolah atau universitas yang dapat memuat informasi tentang kurikulum, jadwal kuliah, tugas, serta materi dan sumber belajar. Selain itu, jomlah juga bisa digunakan untuk membuat situs web yang menampilkan informasi tentang organisasi atau komunitas seperti organisasi mahasiswa atau siswa. Nah, namun baik jomlah maupun mambo sebenarnya bisa digunakan untuk membuat situs web pendidikan yang efektif. Pilihan antara keduanya tergantung pada preferensi pengguna dan kebutuhan spesifik dalam konteks pendidikan yang diinginkan. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya serah. Baik, kepada kawan-kawan lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Jumfiani atau menyanggah jawaban dari Jumfiani? Tidak ada, berarti saya kembalikan kepada saudari Sri Wulansari. Apakah jawaban dari Jumfiani dapat diterima? Dapat diterima. Terima kasih atas jawabannya, pemateri. Ya, sama-sama. Dari sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rindini Lestari sekaligus pertanyaan dari Nasya Novianti karena berkaitan ya. Jadi silahkan disimak untuk Rindini dan Nasya. Yang pertanyaannya yaitu kalau di antara Prezi dan PPT jika digunakan pada pembelajaran PAI, manakah yang paling cocok digunakan dalam pembelajaran? Tolong jelaskan mengapa dan berikan contohnya. Sedangkan dari Nation Community, bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi Prezi dalam proses pembelajaran daring? Saya akan jawab pertanyaan dari Nesya terlebih dahulu. Jawabannya mungkin agak panjang ini ya. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya tadi, Prezi ini adalah suatu aplikasi. Nah, aplikasi Prezi ini punya situs yang namanya namanya prezi.com. Situs ini menyediakan berbagai template untuk digunakan dalam sebuah presentasi secara online. Jadi situs ini hanya bisa diakses menggunakan internet ya teman-teman. Template-template di prezi.com ini bisa digunakan untuk berbagai aktivitas seperti presentasi dalam dunia bisnis, presentasi kerja maupun digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana sih efektivitas dalam pemanfaatan media Prezi ini, media online terlebih dalam pembelajaran daring? Pembelajaran daring ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara online ya. Jadi
Yang dimanfaatkan juga adalah situs yang online. Jadi, media online prezi.com ini digunakan dalam dunia pendidikan itu sama seperti PowerPoint. Jadi, Prezi ini tidak sama dengan Meet ini ya. Prezi ini bukan aplikasi untuk berbagi video, bukan. Tapi Prezi ini sama kayak PPT atau Google Slides yang digunakan untuk presentasi, membuat PPT. Nah, Prezi ini tidak jauh berbeda dengan PowerPoint. Yang membedakannya adalah kalau PowerPoint ini sifatnya lebih dinamis. Kalau Prezi ini sifatnya itu lebih dinamis. Serta Prezi ini bisa digunakan baik dalam keadaan online maupun offline. Sedangkan PowerPoint kita hanya bisa menggunakan secara offline saja dan juga tampilannya yang tidak sedinamis Prezi. Media Prezi ini bisa digunakan dengan metode blended learning, yaitu pembelajaran yang memadukan atau mencampurkan beberapa metode kegiatan belajar seperti pembelajaran online dan tatap muka itu digabungkan. Biasanya pembelajaran seperti ini dilakukan di universitas terbuka atau misalnya di kondisi COVID kemarin ya. Dengan memanfaatkan media online prezi.com, guru atau tenaga pendidik bisa melakukan proses belajar blended learning walaupun mayoritas kegiatan belajarnya harus tatap muka. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Pertama, sebaiknya guru atau tenaga pendidik membuat akun Facebook yang nama akunnya disesuaikan dengan kelas berapa dia mengajar. Lalu, kenapa harus prezi.com secara langsung sudah terintegrasi dengan Facebook? Jadi ketika kita masuk situs prezi.com, tidak usah lagi membuat akun, tetapi gunakan saja akun Facebook yang telah dibuat. Nah, setiap kali guru selesai melakukan kegiatan pembelajaran dengan media prezi.com, guru bisa mengupload di akun Facebook-nya setiap siswa bisa mendownload secara gratis. Atau ketika guru tidak bisa masuk kelas, guru bisa menugaskan siswa untuk mempelajari materinya yang bisa dilihat di situs prezi.com, baik dengan cara mengunggah ataupun belajar secara online melalui prezi.com. Selain menggunakan media ajar dalam menyampaikan materi, guru juga harus memperhatikan cara atau metode dalam menyampaikan materi, karena tanpa menggunakan metode dalam menyampaikan materi, proses pembelajaran kurang bervariasi dan akan membuat siswa menjadi bosan dan kurang memahami materi. Jadi, efektivitas Prezi tadi di dalam pembelajaran daring atau online-nya ya tadi ya, guru bisa membuat presentasi itu di Prezi, kemudian menguploadnya di situs prezi.com, jadi siswa bisa mengakses pembelajarannya itu dari rumah dan diakses secara gratis. Begitu. Dan kapan saja peserta didik itu mau mengaksesnya itu bisa. Beda kalau seperti pembelajaran Meet ini, waktunya sudah terjadwal. Jadi pembelajaran hanya bisa disaksikan saat ini juga, kecuali direkam gitu. Sedangkan pertanyaan dari Rindini, manakah yang paling cocok antara PPT dan Prezi? Ya, kalau pembelajaran lainnya dilakukan secara offline, itu Prezi dan PPT itu cocok. Karena PPT itu bisa diakses cuma secara offline saja. Tapi kalau pembelajaran lainnya itu secara online atau daring, PPT itu kurang bisa diakses ya.
Terus ya sebenarnya mana yang lebih bagus itu tergantung preferensi gurunya masing-masing. Jadi antara PPT dan Prezi itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi silahkan guru mau pilih yang mana. Begitu. Kalau contohnya yang kita sudah sering sekali menggunakan PPT ya. Contohnya kalau PPT ini bisa di-insert video, misalnya bisa ditaruh video di dalamnya. Bisa ditaruh foto juga. Sama kayak Prezi juga seperti itu. Jadi mau menggunakan PPT atau Prezi ya silahkan. Itu preferensi gurunya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau penjelasannya belibet ya. Sudah sore juga agak capek. Jadi kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, saya silakan. Saya persilakan. Sepertinya tidak ada, jadi saya kembalikan kepada Rindini Lestari. Apakah jawaban dari saya bisa diterima? Ya, dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga kepada Rindini. Karena yang bertanya itu baru 3 orang, untuk kelompok 5 masih ada 2 orang. Kalau mau bertanya, untuk kelompok 6 masih ada sisa 1 orang. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Saya tunggu 2 menit lagi. 2 menit saja. Kalau ada silahkan pencet tekan angkat tangan itu. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Berarti saya tanya teman-teman semuanya sudah cukup? Cukup. Cukup ya. Alhamdulillah sudah sampai teman-teman semuanya. Cukup. Berarti presentasi kita akhiri sampai di sini ya. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 5 dan 6 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Meet ini. Serta saya mohon maaf kalau ada perkataan dan perbuatan dari kelompok 5 dan kelompok 6 yang menyinggung. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.